Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6 Wajah yang Terlihat Manis. Ingin rasanya gadis itu pergi sendiri. Tetapi, mengingat tatapan tajam mengunus jantung pria itu, membuat Andrea mau tak mau pergi dengannya. Namun, sampai di kamar bayi mungil itu, bibir gadis 22 tahun itu menganga sempurna. Melihat Arthur yang tertidur di samping Audrey. Hati Andrea bersorak gembira. Akhirnya ia bisa pergi sendiri. Tanpa bicara, gadis itu memutar tubuh kembali ke arah pintu. Namun, baru kaki kanan yang melangkah, suara berat Arthur menghentikan ayunan kakinya. "Kamu sudah siap?" Pundak Andrea terkulai lemas. Gadis itu mengembungkan kedua pipi, sembari memejamkan mata. Kemudian kembali memutar badan. Sudah, Tuan." Arthur mengangguk. "Panggil bibimu, minta dia menjaga Audrey di sini. Aku akan berganti pakaian." Dan tanpa menunggu jawaban, Arthur begitu saja meninggalkan Andrea. "Dasar tukang perintah," gerutu gadis itu, kemudian mengikuti langkah Arthur keluar dari kamar Audrey. Andrea pun meminta Bibi Rosie untuk menjaga Audrey kecil, sementara dirinya pergi keluar untuk membeli keperluan bayi mungil itu. Hari ini, Andrea memang sudah berencana pergi berbelanja, karena beberapa keperluan Audrey hampir habis. Dan setelah menunggu selama 15 menit, sang tuan otoriter pun turun dari kamarnya. "Apa maksudnya pria ini? Kenapa menggunakan pakaian sama seperti aku?" Gadis itu membatin saat melihat Arthur menggunakan pakaian berbahan sama dengannya. "Apa kamu mau bengong di sini?" "Ah, tidak, Tuan." Gadis itu pun mengikuti langkah Arthur keluar dari dalam rumah mewah itu. Setelah beberapa hari, kini Andrea kembali duduk bersebelahan di dalam satu mobil dengan Arthur. Sama seperti sebelumnya, gadis itu tak berani menatap pria yang sedang memegang kemudi itu. "Apa gadis ini mengira aku sopirnya?" gerutu Arthur di dalam hati. Pria itu berdeham, membuat Andrea melirik ke sisi kanannya. "Jadi kamu melamar pekerjaan di hotelku?" tanya Arthur memecah keheningan. Alis Andrea bertaut, namun seketika ia teringat akan surat lamaran yang ia kirim ke The Royal Dinata Hotel. Iya Tuan. Kenapa tidak mengatakan dari awal? Kamu bisa masuk ke sana tanpa harus menunggu panggilan wawancara." Kepala Andrea menggeleng. "Aku ingin bekerja karena keahlianku, Tuan. Bukan karena bantuan orang lain." Arthur mengangguk paham. "Apa sudah ada panggilan?" Sudah." Andrea menjawab tanpa melihat lawan bicaranya, karena tatapan mata pria itu selalu tajam dan menusuk. "Lalu, kapan kamu wawancara?" Aku tidak pergi." "Jadi kamu menolak tawaran wawancara dari hotelku?" Mata Arthur membulat sempurna. Di saat banyak orang berlomba ingin menjadi bagian dari Dinata Experience and Group, gadis ini justru menolak. "Bukan begitu, aku hanya ingin fokus mengurus nona kecil." Mendengar jawaban Andrea, perlahan sinar mata Arthur meredup.
Ternyata, gadis itu lebih memilih Audrey daripada cita-citanya. Mobil sedan hitam yang dikendarai Arthur tiba di sebuah pusat perbelanjaan. Setelah kereta besi itu terparkir dengan rapi, mereka kemudian menuju sebuah toko yang khusus menjual perlengkapan balita dan anak-anak. Mulai dari susu bayi, diaper, pakaian, perlengkapan mandi, dan yang lainnya. "Mbak, aku mau susu yang itu." Tunjuk Andrea pada kaleng susu di atas etalase. Sang pramuniaga mengangguk, kemudian mengambilkan susu yang diminta. Arthur menerima kaleng itu. Ia pun meneliti tubuh benda berbentuk tabung itu. "Berikan 5." Ucap pria itu membuat mata Andrea membulat sempurna. Bagaimana tidak, harga satu kaleng saja ratusan ribu. "Apa?" tanya Arthur pada Andrea. Seketika gadis itu menggeleng. Setelah 5 kaleng masuk ke dalam troli, mereka kembali berkeliling. Andrea mengatakan jika diaper Audrey juga menipis. Suara seorang perempuan menginterupsi Arthur dan Andrea yang sedang memilih popok bayi itu. "Celine." Arthur sedikit tersentak, namun seketika ia mendekat. "Wah, apa ini?" Arthur berbelanja. Celine berdecak kagum, sembari meneliti troli yang didorong pria itu. Kebetulan beberapa kebutuhan Audrey menipis." "Kamu juga sedang berbelanja?" tanya Arthur kemudian. "Ya, aku menjanjikan Kevin mainan baru." Kedua sahabat itu larut dalam obrolannya. Tanpa mereka sadari, seorang gadis sedang mengamati. "Apa wanita itu yang menjadi perdebatan di meja makan beberapa hari lalu?" Gumam Andrea mengamati sang majikan yang begitu hangat pada wanita itu. "Bukan urusanku juga." Gadis itu mengedikan bahu, kemudian memutar tubuh, meninggalkan Arthur yang masih sibuk dengan sahabatnya. Andrea tidak menghiraukan kedua orang itu, ia memilih untuk menyibukkan dirinya sendiri. Gadis itu pun pergi dari satu etalase ke etalase yang lainnya. Mata Andrea berbinar saat ia mendapati sepasang pakaian tidur bayi bermotif buah stroberi. Tangannya pun terulur meraih baju mungil itu. "Ada yang bisa dibantu, Mbak?" tanya seorang pramuniaga. Di setiap etalase dan di setiap produk memang bertugas satu orang pramuniaga, sehingga memudahkan para pembeli jika ingin bertanya atau mengambil barang. "Aku mau yang ini." Pramuniaga itu mengangguk. Ia kemudian melepaskan gantungan, kemudian melipat baju bayi itu. "Apa Mbak memerlukan keranjang belanjaan?" Tidak, aku ada troli, tetapi dibawa majikanku. Lagi pula, aku hanya membeli satu ini," jawab Andrea sembari tersenyum. Pramuniaga itu mengangguk paham. Andrea kembali berjalan melihat-lihat. Setiap barang yang ia rasa unik dan cantik, ingin sekali gadis itu membeli untuk Audrey. Namun, uang yang ia bawa tak cukup banyak. "Nanti saja saat gajian. Jika sekarang aku seenaknya, tuan otoriter itu pasti marah." Gadis itu membuang nafasnya kasar. "Tunggu ya, awal bulan depan aku datang menjemputmu." Ia seolah berbicara pada satu set perlengkapan bayi, dari ujung kepala hingga kaki, yang terpajang di atas meja. Andrea kembali melangkah. Kakinya kini sampai di etalase peralatan mandi bayi. Sementara itu, Arthur kini tengah menemani Celine memilih mainan untuk putra wanita itu.
Oh, ya, kamu belanja sendirian? Tanya Celine saat mainan yang diinginkan didapatnya. Dek, seketika Arthur tersentak. Bagaimana ia bisa lupa dengan Andrea? Pria itu pun celingukan. Kemana gadis itu? Batinnya saat melihat ke sekeliling dan tak menemukan Andrea. Aku datang dengan Rea. Rea. Alis Celine bertaut. Wanita itu belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ah, maksudku, Andrea, pengasuh Audrey. Jelas Arthur kemudian. Entah kenapa bibirnya lebih suka memanggil gadis itu dengan nama Rea daripada Andrea yang terdengar seperti nama pria. Jadi kamu sudah memiliki panggilan sayang untuk gadis itu? Tanya Celine dengan menaik turunkan alisnya. Tidak ada seperti itu. Memang nama panggilan gadis itu Rea. Tukas Arthur, yang kemudian merogoh saku mengambil ponselnya. Kamu di mana? Ucap Arthur saat panggilan telah terhubung. Aku ada di tempat peralatan mandi bayi, Tuan. Arthur membuang nafasnya kasar. Ia pikir Andrea telah pulang lebih dulu tanpa pamit. Tunggu di sana. Ia kemudian memutuskan panggilan begitu saja. Apa gadis kecilmu menghilang? Tanya Celine terkekeh. Apa yang kamu ucapkan? Ah, tidak. Kalau begitu, aku duluan ya. Kevin pasti sangat senang, apalagi mainan ini dipilihkan olehmu. Wanita itu mengangkat kotak mainan yang ia bawa. Sampaikan salamku padanya. Pasti. Mereka kemudian berpisah arah. Arthur mendorong troli ke arah tempat peralatan mandi bayi, sementara Celine menuju kasir. Lain kali, kalau mau pergi izin dulu. Suara Arthur membuat Andrea tersentak. Hampir saja ia menjatuhkan botol sabun mandi bayi yang dipegangnya. Maaf, Tuan. Aku tidak berani mengganggu obrolan Tuan. Ucap Andrea sembari menundukkan pandangannya. Sudahlah. Ucap Arthur sembari menghela nafas. Apa ada lagi yang mau dibeli? Kepala Andrea menggeleng. Mereka kemudian berjalan menuju kasir. Letakkan di sana. Tunjuk Arthur ke arah meja kasir. Maksud Tuan? Pakaian bayi itu, kita harus membayarnya jika tidak ingin dikira pencuri. Ucap pria itu sembari melihat tangan Andrea yang menggenggam pakaian bayi. Ah, tidak Tuan, ini aku bayar sendiri. Rea, apa kamu mau membuat antrean semakin panjang? Kepala Andrea menggeleng, ia kemudian menurut, meletakkan pakaian itu di atas meja kasir, bersama dengan belanjaan yang lain. Kedua insan berbeda kasta itu kemudian berjalan bersisian menuju parkir, dengan Arthur yang masih mendorong troli. Pria itu kemudian membuka pintu belakang mobil, meletakkan satu persatu belanjaan di sana. Kalian terlihat cocok, Art. Apalagi, dia masih gadis. Pasti mamamu mendukung hubungan kalian. Ucap Celine dari dalam mobil saat melihat Arthur bersama Andrea. Keheningan tercipta di dalam mobil saat perjalanan menuju pulang. Tak ada satupun dari mereka yang mengeluarkan suara. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Apa kamu ingin makan sesuatu? Tanya Arthur memecah keheningan.
Bagaimanapun, tujuan ia pergi bersama Andrea adalah untuk melakukan pendekatan. Waktu menunjukkan pukul 11, itu artinya sudah 2 jam mereka berada di luar rumah. Tidak, Tuan, kita pulang saja, sudah terlalu lama di luar. Takutnya nona kecil terbangun, ucap Andrea yang sekilas menatap pria di sampingnya. Baiklah, tak banyak bicara lagi, Arthur pun melajukan mobil menuju kediaman mewahnya. 15 menit kemudian, mereka pun tiba di halaman rumah keluarga Dinata. Sebuah hunian mewah berlantai 3, dengan fasilitas dan barang-barang mahal di dalamnya. Pertama kali menginjakkan kaki di depan istana keluarga Dinata itu, mungkin Andrea berdecak kagum. Namun, seiring berjalannya waktu, gadis itu pun terbiasa. Andrea yang hendak keluar dari dalam mobil pun, menoleh ke arah Arthur yang masih duduk di belakang kemudi. Ya, Tuan, pria itu menghela nafas panjang sebelum berbicara. Aku harap, kamu tidak memberitahu Mama tentang pertemuan tak sengaja antara aku dan Celine tadi. Kamu melihat sendiri, kan, jika kami tanpa sengaja bertemu, jadi... Aku mengerti, Tuan. Lagi pula, itu bukan urusanku. Potong gadis itu. Andrea pun keluar dari dalam mobil itu. Untuk apa juga ia menceritakan masalah pribadi majikannya? Untukmu mungkin tidak ada, tetapi, untukku ada. Mama akan semakin tidak suka dengan Celine. Gumam Arthur, yang kemudian ikut keluar dari dalam mobil. Biar aku yang membawa. Pria itu mengambil alih tas belanja yang berisi 5 kaleng susu. Sementara, Andrea membawa belanjaan yang lebih ringan. Terima kasih, Tuan. Senyum merekah dari Mama Daisy menyambut kedatangan Andrea dan juga Arthur. Wanita parubaya itu baru saja pulang dari butik. Sampai di rumah mendapat kabar, jika sang putra pergi berdua dengan Andrea. Nyonya, sapa Andrea dengan sopan. Kenapa cepat sekali pulangnya? Kenapa tidak jalan-jalan dulu? Tanya wanita parubaya yang masih tetap cantik meski sudah memasuki usia kepala 5. Tidak, Nyonya, nanti nona kecil bangun dan mencari aku. Mama Daisy terkekeh mendengar jawaban gadis itu. Mana mungkin bayi yang belum genap berusia 1 bulan itu bisa mengenali orang? Baiklah, baiklah, cepat sana naik, siapa tahu anakmu sudah bangun. Pipi Andrea bersemu merah mendengar ucapan Mama Daisy. Ia pun segera pergi meninggalkan wanita paruh baya itu. Art, ya, Ma. Arthur menghentikan langkahnya, kemudian mencium tangan sang mama. Seringlah, Mama senang, kamu ada kemajuan. Arthur yang mengerti ucapan sang mama, hanya mampu menghela nafas. Ia pun tak ingin berdebat dengan wanita paruh baya itu, karena percuma. Pria itu sangat mengenal betul karakter sang mama, keras kepala dan tak suka dibantah. Aku ke atas dulu, Ma. Siapa tahu, Rea membutuhkan barang-barang yang aku bawa ini. Pergilah. Keesokan harinya, masih di hari libur, seperti kemarin Arthur juga tidak pergi keluar rumah. Biasanya, pria itu akan melakukan pertemuan dengan teman-teman sejawatnya. Mulai dari rekan bisnis, teman masa sekolah, hingga teman saat kuliah. Tidak pergi lagi? Tanya sang mama, yang melihat Arthur dengan tampilan basahnya setelah berolahraga pagi.
Pria itu meraih gelas kaca berisi air minum di atas meja, kemudian meneguk isinya hingga tandas. Kamu mau sarapan sekarang? Nanti saja, Ma. Aku mau melihat Audrey dulu. Mau melihat Audrey apa pengasuhnya? Gurau Mama Daisy. Arthur tak menjawab. Ia hanya menatap sendu wanita paruh baya itu. Kenapa? Apa Mama salah bicara? Ya, Art. Ini kesempatan kamu melakukan pendekatan dengan gadis itu. Bukannya kamu sendiri yang mengatakan jika kalian belum saling mengenal, maka lakukanlah pendekatan lebih sering. Ajak Lea jalan berdua, setelah itu kalian bisa segera menikah. Petik 2. Arthur membuang nafas kasar, menjawab pun percuma. Kenapa, kamu masih mengharapkan Celine? Ayolah, Arthur. Buka hati dan pikiranmu. Wanita itu tidak pernah mencintai kamu. Dari dulu dia hanya menganggap kamu teman. Petik 2. Ma. Apa, kamu mau mengatakan jika Mama salah? Jangan bodoh Arthur, Celine hanya mencintai mendiang suaminya. Mereka bahkan berpacaran sejak masa SMP. Kamu hanya sahabat untuk dia. Jika sekarang dia kembali sendiri, itu bukan berarti kamu memiliki kesempatan mendekatinya. Tuhan telah menuliskan takdir ciptaannya, dan kamu telah ditentukan dengan gadis lain. Petik 2. Mama Daisy kemudian pergi begitu saja setelah berbicara panjang lebar. Ia mengeluarkan segala kesal yang menggumpal di hatinya. Entah bagaimana cara membuka hati putranya itu. Ingin sekali, Mama Daisy mencuci otak pria 30 tahun itu. Punya anak laki satu saja keras kepalanya minta ampun. Astaga, gerutu wanita parubaya itu sembari menapaki anak tangga. Ia lupa, jika sifat keras kepala sang putra itu menurun darinya. Arthur menatap nanar punggung wanita yang telah melahirkannya itu. Entah apa kekurangan Celine, sehingga sang mama tidak pernah mau menerima wanita itu. Kamu kenapa? Tanya Arthur saat melihat Andrea berdiri sembari memegang kepalanya. Aku tidak apa-apa, Tuan. Andrea kembali melangkah untuk menyiapkan air mandi untuk Audrey. Namun, belum jauh langkah kakinya, gadis itu limbung. Dengan sigap Arthur menangkap tubuh Andrea, sehingga tak sampai membentur lantai. Sesaat pandangan mereka beradu, dan saling terkunci. Arthur tertegun. Baru kali ini ia melihat wajah Andrea dari jarak yang begitu dekat. Wajah yang terlihat manis, tanpa polesan riasan. Bulu mata lentik, dan alis yang terbentuk sempurna. Tuan. Andrea sedikit mendorong dada pria itu. Kamu kenapa, sakit? Suara Arthur terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku sedikit pusing, Tuan. Jawab Andrea jujur, gadis itu memang merasa pusing sejak semalam. Mungkin karena waktu tidurnya yang berkurang, dan sering bergadang, membuat kesehatan Andrea menurun. Duduklah, temani Audrey di tempat tidur. Biar aku yang menyiapkan air mandi. Arthur menuntun gadis itu untuk duduk di tepi ranjang. Bersambung.